يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يضيق رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على عزم من العصيان والقسم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى هرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وآل بيته الكرام، ثم إلى مؤلف هذا الكتاب إلى مشايخنا وإلى أرواح من أحسن إلينا ونوصانا بالدعاء من ليس له سائر لنا ولأحبابنا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبسندنا المتصل للمؤلف رحمه الله وأدام النفع به وببركاته وبنا وبكم في الدارين آمين. رضي الله عني وعنكم. حضرات الأساتذة الأجلاء والحاضرين والحاضرات الأحبة، mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menganugerahkan dan melimpahkan begitu banyak karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua. Terutama karunia dan nikmat-Nya berupa iman dan Islam serta sehat dan afiat.
Dan tentu saja berkata padunya beberapa nikmat tadi, maka dengan mudah, dengan ringan kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju tempat penuh mubarakah ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesosok profil pemimpin yang telah berhasil mengevakuasi umat manusia dari alam yang penuh dengan kebodohan, syarat dengan kejahilan menuju alam yang penuh ma'rifah dan ilmu. Hadirin, kajian kita pagi ini masih seputar Kitabul Adhkar wa Da'awat. Kemarin kita sudah sampai pada syarat-syarat diterimanya doa. Antara lain ada 10, kita sudah bahas poin 1 sampai dengan poin ke-8, dan pagi ini kita sampai pada poin ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. At-tasi' an yaftatih ad-du'a bi dzikrillah azza wa jalla. Fala yubda'u bis-su'al. Qala Salamah ibn al-Aqwa' ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu ad-du'a illa istaftatahu biqawli subhana rabbiyal aliyyil a'la al-wahhab. Qala Abu Sulaiman ad-Darani rahimahullah, man arada an yas'ala Allah hajatan falyabda bis-salah 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yas'aluhu hajatan thumma yukhtim bis-salah 'ala an-nabi fa inna Allah 'azza wa jalla yaqbalu as-salatayn wa huwa aqram min an yada'a ma bainahuma. Yang ke-9, bahwa ketika seseorang berdoa harusnya dia memulai doanya atau membuka doanya dengan zikir. Zikir dulu. Sebut dulu nama Allah, jangan langsung minta. Kan kadang-kadang kita ada yang kebelet banget ya. Begitu angkat tangan langsung ya Allah rezeki. Yang kayak begini kurang beretika. Etikanya zikir dulu, sebut dulu nama-nama Allah. Rasulullah mencontohkan fala yubda'u bis-su'al, jangan memulai doa itu dengan permintaan. Jadi kira-kira gampangnya dirayu-rayu dulu lah gitu ya. Ngerayu dulu, udah kita rayu baru minta. Jangan belum apa-apa tiba-tiba langsung minta, sebel nanti. Kayak persis kita mau minta ke teman, saudara atau apa. Kan biasanya basa-basi dulu, baru ketemu ngomong dulu. Apalagi kalau kita datang tempatnya jauh, pertama niat kedatangan saya mau silaturahim, kan gitu. Karena dengan silaturahim begini. Yang kedua bertanya apa kabar. Udah nanyain kabar, baru yang ketiga ngomong-ngomong, nah kan gitu. Baru intinya. Jangan begitu ketemu langsung minjem duit lah ini. Sebel, orang yang dengernya kurang enak gitu. Harusnya basa-basi dulu, dibuka dulu dengan omongan yang menyenangkan. Terlebih terhadap Allah. Ketika kita berdoa, berzikir dulu. Sebut dulu nama-nama agungnya. Jangan dimulai dengan permintaan. Qala Salma ibn al-Aqwa' ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu ad-du'a illa istaftatahu biqauli subhana rabbiyal aliyyil a'la al-wahhab.
Aku tidak pernah mendengar sekalipun Rasulullah dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali beliau membukanya dengan menyebut Maha suci Tuhanku yang maha agung dan maha tinggi dan maha pemberi. Rasulullah, padahal Rasulullah ini statusnya kekasihnya Allah. Kalau berdoa, kalau minta kepada Allah, enggak langsung, beretika dulu. Beliau menyebut dulu nama-nama Allah, baru kemudian melanjutkan permohonan yang diminta. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, man arada an yas'al Allah hajatan falyabda bis-salah 'ala an-nabi. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, barang siapa yang hendak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebuah hajat, falyabda bis-salah 'ala an-nabi, hendaklah dia memulainya dengan salawat kepada Nabi. Summa yas'aluh hajatah, summa yakhtimu bis-salah 'ala an-nabi, fa inna Allah 'azza wa jalla yaqbalu as-salatain wa huwa akramu min an yad'a ma bainahuma. Kata Abu Sulaiman Ad-Darani, barang siapa yang ingin minta kepada Allah satu hajat, hendaklah dia mulai dengan salat. Nah, makanya orang-orang tua kita kan kalau mau doa, sebelum lafaz doanya dibaca, baca salawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau salawat yang lebih panjang lagi, banyak yang mencontohkan seperti itu. Setelah salawat kita baca, baru hajat kita. Hajat kita apa? Kita utarakan, kita kedepankan kepada Allah. Setelah rasanya hajat kita sudah selesai, ditutup lagi dengan salat, ditutup lagi dengan salawat. Kenapa? Karena doa yang dibuka dengan salawat dan ditutup dengan salawat, insya Allah lebih cepat diijabah. Kenapa lebih cepat diijabah? Karena pastinya salawat di awal dan salawat di akhir pasti diijabah. Masa di tengah-tengah enggak? Kalau yang awal di bawah, akhirnya juga di bawah, yang tengah pasti juga ikut ke bawah. Makanya hendaklah memulai doa itu dengan membaca salawat dan mengakhirinya dengan salawat. Makanya kan kalau di bagian akhir wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, baru alhamdulillah rabbil alamin, selesai. Salawat dulu, hajat, baru salawat lagi. Insya Allah ini akan mempermudah diijabah doa kita. Waruya fil khabar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza sa'altumullah azza wa jalla hajatan fabtadi'u bis salati alayya fa inna Allah ta'ala akramu min an yas'ala hajatain fayaqdiya ihdahuma wa yurad al-ukhra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebuah hajat, maka hendaklah memulai permintaan tersebut dengan bersolawat kepadaku, kata Rasulullah. Sebelum doa, sebelum lafaz yang kita kehendaki akan kita kedepankan, atau sebelum hajat kita kedepankan, maka hendaklah dimulai dengan bersolawat kepadaku, kata Rasulullah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan
menerima dua hajat. Tidak mungkin salah satunya diterima, yang lainnya ditolak. Yang dimaksud adalah kalau kita berdoa dengan dibuka dengan sholawat dan ditutup lagi dengan sholawat, di tengahnya ada hajat kita, nggak mungkin. Maka ada yang kagak diterima. Pasti semuanya diterima. Oleh karenanya dimulailah dengan bersolawat dan ditutup juga dengan bersolawat. Mohon izin saya enggak sampai syuruk ya, karena setelah ini saya mau berangkat ke Pekalongan. Teman-teman udah pada nunggu di Kanjus Salawat Kota Bekasi. Jadi kalau boleh saya izin agak mempersingkat materi, boleh? Terima kasih. Kalau nggak boleh ya nggak apa-apa. Fayaqdi ihdahuma wa yurad al-ukhra, rawahu Abu Talib al-Makki. Al-ashir, sedangkan yang 10 ini kata Al-Ghazali, wa huwa al-adabul batin. Yang ke-10 syaratnya adalah adab batin. Ini yang sebetulnya inti dari diterima atau tidaknya doa kita. Wa huwal aslu fil ijabah. Adab batin inilah yang menjadi asal, menjadi dasar diterima atau enggak taubat doa kita, diijabah apa enggak doa kita. Jangan gampang menyalahkan, apalagi menyalahkan Allah. Kan ada orang yang doa udah puluhan tahun belum juga diijabah sampai bilang Allah kagak denger kali ya doa kita. Jangan menyalahkan Allah, koreksi diri sendiri. Karena apa yang ada di dalam hati kita ini menjadi syarat terbesar diterimanya atau diijabahnya sebuah permohonan. Yang pertama, at-taubah, tobat dulu. Artinya tobat itu apa? Kembali kepada kesucian kita. Maksudnya kalau pengen doanya cepat diijabah, bersihkan hati dari segala macam dosa dengan bertaubat. Jangan pengen diijabah tapi maksiat jalan terus. Kira-kira ngeledek apa enggak ini? Minta ampun, beristighfar, tapi tiap harinya tetap bermaksiat. Ini kan ngeledek namanya. Kalau serius minta ampun, maka tinggalkanlah maksiat, maka insya Allah diampuni. Waraddul mazalim. Yang kedua, jangan menerima kezaliman. Artinya usahakan kita tidak melakukan kezaliman dan jangan membiarkan orang lain juga melakukan kezaliman. Kan biasanya untuk diri sendiri kita berupaya untuk tidak melakukan kezaliman. Sementara ketika ada kezaliman dilakukan oleh teman kita, saudara kita, orang yang kita kenal, kita enggan untuk memberikan teguran. Artinya seakan-akan kita membiarkan kezaliman itu berjalan, membiarkan kezaliman itu dilakukan oleh orang. Ini harusnya dihindari. Wal iqbal 'ala Allah azza wa jal bikunhil himmah, dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semangat yang serius, dengan keseriusan yang tinggi, semangat yang tinggi. Kalau mintanya nggak serius, kira-kira dibagi apa enggak?
Paling dianggap bercanda ini dia, bukan minta. Minjemnya nggak serius, dikasih nggak kira-kira? Nggak dikasih, ini mau bercanda doang. Makanya dengan keseriusan yang tinggi dan dengan semangat yang luar biasa, jangan lupa bahwa keyakinan kita terhadap apa yang kita ijabah, apa yang kita minta juga bagian dari syarat diterimanya ijabah. Pada pertemuan lalu, kalau doa jangan pakai jika. Ya Allah, ampunilah aku jika kau mau. Ya Allah, berikanlah hajatku jika engkau mau. Dikasih nggak kira-kira? Wah, bocah ledek ini. Makanya yang serius dan yakin harus diijabah. Yakin harus ditanamkan. Keyakinan harus kita tanam di dalam hati untuk dipermudah ijabah. Nah, yang paling penting yang ini, poin ke-10. Kenapa sih harus dengan semangat dan keseriusan yang luar biasa? Fadzalika huwa sababul qarib fil ijabah, karena yang demikian itu adalah penyebab terdekat diijabahnya doa. Berupaya untuk membersihkan diri dulu, tidak melakukan kezaliman, kemudian secara serius dan semangat yakin bahwa doa yang kita panjatkan akan diijabah. Ini bagian dari diterimanya atau diijabahnya sebuah doa. Fayurwa an Ka'bil Ahbar annahu qala asaba an-nas qahtun shadidun ala ahdi Musa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja Musa bi bani Israil yastasqi bihim falam yusqaw hatta kharaja 3 marrat walam yusqaw. Satu saat zamannya Nabi Musa alaihissalam, mereka dilanda kekeringan yang begitu dahsyat. Maka keluarlah Nabi Musa bersama Bani Israel. Mereka minta hujan, salat istisqa, minta hujan. Dan ternyata permintaan itu tidak kunjung diijabah oleh Allah sampai mereka melakukannya 3 kali. Ini sekelas Nabi Musa, kira-kira deketan kita apa deketan Nabi Musa sama Allah? Pastinya deketan Nabi ya. Sekelas beliau saja 3 kali minta masih belum diijabah, masih belum dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai melakukan hal 3 kali. Fa Allah azza wa jalla ila Musa alaihi salam, inni la astajibu laka wa la liman ma'aka wa fikum namam. Aku tidak akan menjawab, aku tidak akan mengijabah sebuah doa di mana dilakukan oleh sekelompok orang, di dalamnya ada namam. Tahu namam? Orang yang senang menceritakan keburukan orang lain. Nah, hati-hati. Kadang-kadang kita nggak berasa ngomong-ngomongin keburukan orang. Apalagi kalau isunya lagi hangat-hangatnya. Kayak tempo hari ada demo gara-gara perilaku anggota para wakil rakyat. Tiba-tiba kita komen aja. Bahkan kadang nyerempet-nyerempet ke masalah pribadi. Nah, ini kan masuk dalam kategori membicarakan aib orang lain. Nama Nabi Musa ketika meminta hujan, salah satu di antara mereka ada yang sifatnya kayak gini, ditolak oleh Allah, tidak dijabah. Sampai Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, kalau emang ada yang kayak gitu siapa?
biar saya keluarkan dari kelompok itu. Nabi Musa malah diselorohin oleh Allah. Ya Musa, aku melarang orang untuk melakukan namimah, masa aku sendiri yang melakukannya? Kalau dijawab si Anu misalnya, itu kan berarti Allah sedang memperlihatkan bahwa orang itu buruk. Yang artinya namimah juga, membicarakan orang lain juga. Nah, ini menjadi catatan bahwa ketika kita mengedepankan hajat, bahwa ketika kita minta sesuatu, bersihin dulu diri kita dari hal-hal yang bisa menghambat diijabahnya doa kita. Karena dengan demikian insya Allah apa yang kita kedepankan, apa yang kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa jadi akan jauh lebih mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya ada banyak kisah-kisah seperti ini. Sama kisahnya sama tentang kekeringan yang dahsyat. Mereka minta diturunkan hujan, tetapi beberapa perilaku yang dilakukan oleh orang-orang tertentu bisa jadi membuat Allah menunda pengijabahan doanya. Oleh karenanya, sebelum kita bermunajat, bagusnya beristighfar dulu. Sebelum kita bermunajat, bagusnya bersolawat dulu. Sebelum kita bermunajat, bagusnya menyebut asma-asma Allah al-husna dulu. Ini bagian dari keseriusan kita dari membersihkan apa yang kotor yang melekat dalam diri kita. Dan ini akan mempermudah kita untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di sini ada kisah ketika bangsa Yahudi dilanda kekeringan yang sangat luar biasa, sehingga mereka harus memakan bangkai, mereka memakan sisa-sisa makanan yang sudah bercampur dengan sampah. Ketika mereka bermunajat kepada Allah untuk minta diturunkan hujan, Allah menjawab, aku tidak akan menjawab, aku tidak akan mengijabah doa kalian hanya karena kalian menangis, hanya karena kalian merengek, sampai kalian melepaskan kezaliman diri kalian kepada keluarga kalian. Artinya apa? Kalau mau minta kepada zat yang maha suci, sucikan dulu diri kita. Insya Allah dengan kesucian itu akan mempermudah. Mereka melakukannya ketika Allah perintahkan mereka melepaskan kezaliman mereka. Fafa'alu famutiru min yaumihim. Mereka melakukan apa yang Allah perintah, maka saat itu Allah turunkan hujan untuk mereka. Saya kira demikian. Kita tutup dengan berkirim Fatihah pada orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita. Kiranya Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah lipat gandakan pahala amal baik mereka, dan akhirnya Allah tempatkan mereka di surga yang penuh dengan nikmat. Kita yang masih hidup, kita berharap, bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kiranya Allah berikan kita nikmat panjang umur dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah berikan kita kekuatan iman dan Islam. Allah berikan kita taufik dan hidayah.
Allah berikan kita rezeki yang banyak untuk bekal ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan anak cucu kita anak cucu yang salihin, salihat, mutamassikin bi syariatillah wa sunnati nabiyyi. Kelak kita mati, mohon dimatikan dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala niyatil qabul wa tamami kulli sul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين. يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم. أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. رب أدخلنا جنان أزلفت للمتقين إذ ينادون ادخلوها بسلام آمنين. وصلاة الله دوام تبلغ الهادي الأمين وعلى الآل الكرام والصحب والتابعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadanallahu wa iyyakum. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.